Seorang suami akan ambil tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Kalau kita bicara dengan seseorang yang dengar badan atau kepala? Kepala. Di kepala ada telinga. Di kepala ada mata. Di kepala ada mulut. Dan itulah posisi suami. Dia mendapatkan tubuh sehingga dia terhormat. Sebab itu dia harus tahu perannya, bahwa dia harus bertanggung jawab untuk berkat yang Tuhan berikan. Dan itulah yang diingatkan kepada kita, bahwa semua kita harus hormat terhadap perkawinan, karena orang-orang yang mencemarkan tempat tidur dan orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Ini hal yang harus kita sadari, bahwa Tuhan memberikan kita berkat bukan supaya kita mempergunakan salah berkat itu, tapi kita menghormati, karena Tuhan akan menuntut kita jika kita salah menggunakan status yang diberikan, hormat, harga, nilai yang diberikan bagi kita. Oleh sebab itu dikatakan dalam buku Ibrani, hendaklah semua orang penuh hormat terhadap perkawinan. Semua orang yang sudah menikah maupun yang belum menikah ataupun yang akan menikah, hormati perkawinan. Dan itu sebabnya kita perlu tahu hal ini, supaya dalam perjalanan nikah kita bisa menikmati berkat-berkat dari hidup bersama sebagai suami dan istri. Buku Injil Matius pasal 18 ayat 19 berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Yesus memberikan penjelasan kepada murid-muridnya, bahwa kalau ada dua orang saja bisa sepakat meminta sesuatu, maka permintaan mereka tidak akan diabaikan. Kalau mereka bisa sepakat, kesepakatan itu kita bangun bersama dalam pernikahan. Karena Amos 3 ayat 3 katakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum punya kesepakatan, belum berjanji. Dan Tuhan berkata, kalau dua orang selalu menjaga kesepakatan mereka, maka setiap doa mereka akan dijawab Tuhan. Itu hal penting yang kita harus hargai, yang akan kita nikmati dalam pernikahan kita. Dalam perjalanan berumah tangga, itulah yang akan kita nikmati. Karena Tuhan tidak membuat rumah tangga itu sumber malapetaka, rumah tangga sumber keributan. Bukan. Hanya karena kita tidak mengerti tanggung jawab peranan kita untuk menghormati berkat Tuhan. Karena jelas Alkitab kita katakan dalam Maliaki 2 ayat 14, bahagian yang terakhir di situ ditekankan, dialah teman sekutumu dan istri seperjanjian. Jadi kita harus sadar bahwa istri itu teman sekutu kita, teman seperjanjian. Maka ketika Tuhan mau memberkati rumah tangga, Dia tidak akan berkati suami sendiri, memberkati istri sendiri, tidak. Tapi Dia memberkati persekutuan suami dan istri, di mana dua orang itu bisa sepakat, maka rumah tangga itu akan menikmati janji-janji Tuhan. Sebab itu sore ini kita memberikan bekal buat kedua anak kekasih kita, karena mereka akan masuk dalam pernikahan untuk menjadi suami dan istri, supaya mereka mengerti bahwa menikah itu bukan memasukkan diri kita di dalam kerangkeng sehingga kita tidak merasa bebas. Bukan.
Tetapi justru ketika kita menikah, kita makin lebih kuat, kita makin lebih luar biasa. Karena Salomo katakan, 2 orang lebih baik dari 1 orang. Karena kalau yang satu jatuh, ada lagi orang yang akan mengangkat kita. Sebab itu pernikahan sesuatu yang penting untuk dihormati, dihargai. Karena ketika salah satu jatuh, yang satu punya tanggung jawab untuk mengangkatnya. Karena dia teman sekutu, karena dia teman seperjanjian. Bukan yang satu jatuh terus kita berkuar-kuar, lihat itu modelnya seperti itu, lihat itu kehidupannya seperti itu. Itu kesalahan yang kita buat. Karena Alkitab dengan jelas katakan, ketika seseorang mendapatkan pasangan hidupnya, dia mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan, dan Tuhan berkenan untuk mereka. Berkenannya Tuhan di sini yaitu untuk memberkati kita, untuk menyertai kita, untuk melindungi kita, untuk membawa kita kepada masa depan atau hari depan yang penuh harapan. Itulah perkenanan Tuhan. Dan oleh sebab itu, bagi kedua anak kekasih, kita perlu ingatkan bahwa keputusan kalian untuk membangun suatu bahtera rumah tangga itu adalah suatu kekuatan baru yang kalian sedang bangun untuk terus maju, untuk terus saling menopang, untuk selalu melihat persekutuan di mana janji-janji Tuhan digenapi. Suami istri bisa menikmati berkat Tuhan kalau mereka punya kesepakatan, mereka punya persekutuan, mereka punya suatu kehidupan yang dijanjikan Tuhan, bahwa 2 orang ketika mereka sepakat, permintaan mereka dijawab Tuhan. Oleh sebab itu, sore hari ini saya tidak akan panjangkan firman Tuhan, tapi sangat jelas bahwa ketika kita melangkah untuk masuk dalam pernikahan, itu bukan suatu beban, bukan suatu masalah, tapi adalah suatu kesempatan untuk selalu menikmati berkat Tuhan. Karena Tuhan selalu berjanji di dalam kesepakatan kita. Tuhan selalu menepati janjinya untuk kesepakatan-kesepakatan yang kita bangun dengan orang seperjanjian dengan kita.